Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, baiknya kita memulainya dengan doa. Ibu kita, Nia, pimpin kita dalam doa. Doa dimulai. Ya, terima kasih Nia. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali pembelajaran kita pada pertemuan 2. Ada yang masih ingat? Ya, Cain silakan. Harga cuaca terhadap tumbuh-tumbuhan. Iya, benar sekali. Anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang pertama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ketiga. Pembelajaran kita hari ini memuat 2 muatan pelajaran. Yang pertama, muatan IPA dengan 3 kompetensi dasar. Dan muatan yang kedua, bahasa Indonesia dengan 2 kompetensi dasar. Dari muatan ini, ada tujuan pembelajaran yang kalian harus capai. Ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memerinci bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Dan tujuan yang keenam, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara teratur dengan benar. Anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Materi kita yang pertama adalah bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Ayo anak-anak, amati pada layar. Dari gambar yang ada bagian-bagian tumbuhan yang harus kalian rincikan. Ada yang bisa rincikan bagian-bagian tumbuhan pada gambar tersebut? Ada, Bu. Ya, Nia, silakan. Batang, daun, bunga, buah, biji. Iya, luar biasa. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dari bagian-bagian tumbuhan tersebut, ada fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Jadi dari bagian-bagian itu mereka memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada akar, adalah menyerap air, mineral, dan zat makanan dari dalam tanah. Dan fungsi yang kedua, mengokohkan berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang keempat, sebagai alat respirasi. Kita lihat fungsi yang berikut pada batang. Anak-anak ada yang tahu fungsi dari batang? Saya, Bu. Ya, Sein, silakan. 1. Memperkokoh tumbuh-tumbuhan. 2. Ya. Sebagai alat pemanasan. 3. Sebagai tempat makanan. Ya, fungsi yang pertama memperkokoh tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan. Dan yang kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan air, contohnya pada kaktus. Yang keenam, sebagai saluran. Ya. Itu yang berikut, fungsi dari daun. Ada yang tahu fungsi dari daun? Bu. Ya, Bindi, silakan. Sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Iya, jadi fungsi dari daun adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ya, anak-anak, ini ada gambar apa? Fungsi dari bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Yang berikut adalah buah. Fungsi dari buah. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Mia. Membungkus dan melindungi biji. Iya, benar sekali. Buah berfungsi membungkus dan melindungi biji. Selain itu, buah berfungsi menyediakan cadangan makanan. Dan yang terakhir, fungsi buah sebagai sumber gizi
yang akan dikonsumsi manusia dan hewan. Yang berikut, fungsi dari biji sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan baru. Jadi itu adalah fungsi dari biji. Ya, anak-anak, setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah memiliki peran berbeda untuk tumbuhan tetap hidup. Anak-anak sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, Ibu akan mengirimkan LKPD pada WA Group. Di situ sudah dijelaskan langkah-langkah mengerjakan LKPD yang ada. Setelah kerja, kirim kembali hasilnya ke Ibu ya. Kita lanjut ke materi berikut, anak-anak. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan? Ada yang tahu? Tidak menebang pohon secara liar, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, benar sekali, anak-anak. Benar sekali yang kalian ucapkan tadi. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama, merawat tumbuhan dan menyiramnya. Yang kedua, memberi pupuk. Yang berikut, memanfaatkan tumbuhan seperlunya. Tidak menebang pohon secara liar. Menanam pohon baru, dan tidak membakar hutan. Ya, setelah itu kita kerja LKPD 2. LKPD-nya nanti Ibu kirim di WA Group. Anak-anak, kita masuk materi yang berikut. Menyusun pertanyaan yang baik dalam melakukan wawancara. Yang pertama, dalam menyusun sebuah pertanyaan harus sesuai dengan topik. Yang kedua, antara pertanyaan berkesinambungan, bahasa yang benar, dan pertanyaannya harus fokus dan tepat sasaran. Yang berikut diawali dengan kata tanya. Yang berikut, menggali lebih banyak informasi. Ya anak-anak, itu tadi yang kalian sebutkan merupakan bagaimana kita menulis pertanyaan yang baik. Ya anak-anak, sekarang Ibu minta 2 orang anak menulis pertanyaan. Yang satu sebagai narasumber dan yang satu sebagai pewawancara. Ibu minta Cein dan Windy untuk membuat wawancara terkait dengan pelestarian dan keseimbangan lingkungan. Silakan Cein dan Windy. Mengapa kita harus melestarikan lingkungan? Supaya lingkungan kita sehat dan bersih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Cein dan Windy. Ya anak-anak, sebelum kita menulis, kita harus memperhatikan sistematika penulisan laporan hasil wawancara. Ya, yang pertama ada judul, ada tujuan wawancara, ada narasumber, tempat dan waktu kalian melakukan wawancara harus jelas, hasil wawancara, dan kesimpulan dari wawancara tersebut. Ya anak-anak, itu merupakan sistematika penulisan laporan hasil wawancara. Ya, kita lanjut mengerjakan LKPD 3. Ibu juga sudah kirimkan di grup WA. Ya, materi kita hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan, fungsi dari bagian-bagian tumbuhan, dan upaya yang dapat dilakukan manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan cara merawat tanaman. Yang berikut, menyusun pertanyaan yang baik dalam melakukan wawancara. Ya anak-anak, terima kasih karena kalian sudah membuat kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Terima kasih. Sudah paham semua dengan materinya? Sudah, Bu. Iya, luar biasa. Anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran yang keempat. Ibu mengingatkan kembali, mari belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan, tidak lupa memakai masker dan cuci tangan di air yang mengalir. Terima kasih, jangan lupa belajar dan tetap semangat. Ibu minta Windy pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.